saja yang diujikan di dalam tes ujian dinas ini? Kalau di tingkat 1, yang kita ujikan itu adalah yang pertama terkait dengan wawasan kebangsaan. Kenapa wawasan kebangsaan ini perlu diujikan atau perlu disadarkan betul kepada seluruh aparatur sipil negara? Karena di dalam undang-undang kita salah satu fungsinya pegawai aparatur sipil negara itu adalah dia harus menjaga keutuhan NKRI. Kita perlu betul memahami, meyakinkan kepada semua ASN bahwa dia memang memiliki nilai-nilai dasar itu di dalam setiap jiwanya. Karena dia yang akan menjadi perekat dan pemersatu bangsa, salah satunya tugas dari aparatur sipil negara. Nah, kalau orang kemudian ingin mendapatkan fasilitas yang lebih tinggi di dalam kepegawaiannya, maka yang bersangkutan mestinya juga memahami betul mengenai wawasan kebangsaan itu. Nah, yang kita ujikan biasanya terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sejarah perkembangan bangsa ini dan bahasa Indonesia. Itu yang kita ujikan. Tentu Pancasilanya materinya bukan yang kita sampaikan adalah sebutkan sila kedua atau sebutkan sila pertama, tentu bukan itu. Tapi materinya adalah lebih melihat pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai atau butir-butir dari Pancasila itu sendiri. Apakah dia kemudian mampu menempatkan diri sebagai orang yang tidak membedakan lagi antara suku, agama, dan ras atau tidak? Bagaimana dia kemudian bisa memahami sila ketiga misalnya, persatuan Indonesia? Sifat soalnya tentu analisis, tetapi kalau kita kemudian menjadi bangsa atau menjadi ASN, mestinya kita memahami betul substansi itu. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia penting? Karena setiap aktivitas kita di dalam apakah itu terkait dengan administrasi perkantoran, kita pasti akan bersurat atau ditugaskan untuk menulis surat. Kalau kita tidak mampu menulis surat dengan baik di dalam tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu tidak seperti bahasa Indonesia yang diharapkan oleh Pak Is Bedudu misalnya almarhum, tetapi paling tidak kaidah-kaidah dasar di dalam bahasa Indonesia itu dipahami betul oleh kita. Yang masih banyak misalnya saya melihat kesalahan bagi kita yang sudah terbiasa bersurat misalnya. Penempatan kata di dengan kata tempat saja itu seringkali disambung, padahal menurut ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus dipisah. Di luar misalnya, luar itu adalah tempat misalnya, maka harusnya itu di dan luar. Itu adalah dua kata yang berbeda. Tetapi banyak yang dari kita kemudian menulisnya di luar itu disambungkan jadi satu. Atau di lingkungan misalnya. Itu sering banyak kemudian dijadikan jadi satu. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga kaidah-kaidah bahasa Indonesia sebagai bahasa perekat dan pemersatu bangsa itu betul-betul bisa menanam di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah tes pengetahuan umum. Kita tentu selalu ingin melihat seberapa jauh pengetahuan seseorang berkaitan dengan mulai dari bagaimana sistem perencanaan di Indonesia ini. Termasuk bagaimana peraturan-peraturan kepegawaian yang ada. Karena mereka bagian dari itu. Walaupun yang bersangkutan tidak bekerja di kepegawaian. Tetapi dia mestinya memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan sebagai seseorang ASN. Nah, ini diujikan di dalam materinya. Kemudian bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance di dalam pengelolaan pemerintahan misalnya. Mana yang boleh, gratifikasi itu boleh apa enggak, walaupun nilainya kecil misalnya. Nah, ini materi-materi yang kita ujikan sehingga orang itu betul-betul menyadari posisinya dia sebagai aparatur sipil negara. Dan termasuk juga sekarang ini karena digitalisasi itu tidak bisa lagi kita nafikan dan kita harus beradaptasi dengan digital, maka literasi digital itu kemudian juga menjadi salah satu materi yang diujikan. Walaupun kemudian tingkat kedalaman substansinya itu ada level-levelnya yang kita ujikan di situ. Dan yang ketiga yang diujikan di tingkat 1 itu adalah tes substansi instansi. Ini adalah untuk mengetahui pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan renstranya organisasi, kemudian SOTK-nya organisasi. Akan lucu rasanya kalau saya bekerja di Bappenas atau di BKN misalnya, tapi saya nggak tahu mengenai renstranya BKN. Keberadaan saya di BKN kan menjadi ada tapi tiada, karena saya nggak memahami organisasi saya di BKN. Apalagi saya tidak mengetahui SOTK-nya di BKN. Lebih parah lagi, keberadaan kita dalam sebuah organisasi itu kan menjadi aneh. Nah, ini yang kemudian kita ujikan. Memahami nggak bahwa dia ada dalam sebuah organisasi itu sadar betul posisi. Ini yang kita ujikan di dalam ujian dinas di level tingkat 1. Kalau di tingkat 2, karena levelnya ada lebih tinggi dari tingkat 1, maka ada tambahan tes manajerial di situ. Atau tes pengetahuan manajerial, yaitu penguasaan pengetahuan yang terkait dengan manajemen. Karena tentu berbeda orang yang dari golongan 2D ke golongan 3A dibandingkan dengan 3D ke
4A. Maka begitu orang itu memasuki pangkat 4A, maka dia harus memahami fungsi-fungsi manajemen di dalam organisasi. Ini yang tambahan begitu kita berbicara di dalam ujian dinas tingkat 2.